Para ksatria aspal, sedulur ngegas yang beringas dimanapun Anda berada. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Kayaknya nih, belakangan ini banyak banget ya cerita seru, terus kabar simpang siur, sampai gosip panas gitu soal komunitas kesayangan kita, Roda Ceria. Betul. Apalagi setelah ekspedisi Tour de Borneo 2025 mereka yang, wah, legendaris itu ya. Nah, iya kan? Rasanya lini masa kita semua banjir informasi deh. Beneran ada potongan video, foto-foto, sampai bisik-bisik di grup chat juga banyak banget. Iya benar. Nah, tugas kita di sini ya seperti biasa lah, kita coba pilah-pilah terus sajikan buat Anda semua gitu ya, intisari dari semua material yang beredar ini. Oke. Anggap aja ini semacam, jalan pintas lah biar tetap up to date gitu sama semua drama dan pencapaian Roda Ceria. Sip. Yap, kita udah kumpulin macam-macam nih. Ada catatan, laporan, dan ya sebut aja kesaksian mata dari lapangan gitu ya. Tujuannya, biar Anda semua dapat gambaran yang lebih jernih lah tentang apa aja sih yang sebenarnya kejadian selama ribuan kilometer perjalanan mereka melintasi Kalimantan itu. Siap nih buat nyelam lebih dalam? Oke, mari kita mulai. Kayaknya kita mulai dari yang paling banyak diomongin orang kali ya. Soalnya Tour de Borneo kemarin itu kayaknya bukan cuma soal nguji ketahanan fisik sama mesin dorang, Oh iya. tapi juga jadi gudangnya cerita tak terduga gitu. Ada nih sederet kabar burung yang bikin penasaran banyak orang. Oh gitu. Saya dengar juga tuh seliweran dikit-dikit. Coba deh kita beberin sedikit di sini biar pada punya gambaran ya. Pertama nih, katanya follower medsosnya Roda Ceria ini, wah, meroket gila-gilaan. Nah, itu dia. Instagram, YouTube, TikTok, katanya naiknya sampai double digit. Ini beneran efek viral atau gimana sih? Nah, itu salah satu misterinya tuh. Kenaikan follower emang kelihatan sih, signifikan. Tapi apa bener sampai double digit kayak yang digosipin? Ini perlu data valid nanti nih. Oke. Terus yang kedua, nah ini lebih ajaib lagi nih, kemunculan Om Begeng yang tiba-tiba di tengah ekspedisi. Nah, ini dia. Saya juga denger ini. Padahal kan kita semua tahu ya, beliau di awal itu gagal berangkat gara-gara, kena SIM Maitua kan? Surat izin dari istri. Iya bener. Lah kok bisa tahu-tahu nongol di Kalimantan Tengah terus ikut sampai finish? Ini pakai ilmu teleportasi atau gimana nih? Hahaha. Pertanyaan bagus itu. Kehadiran beliau yang katanya sih jadi tukang bacot, pengusir kantuk gitu kan, emang dirinduin banget. Iya bener. Tapi ya itu kemunculannya ini jadi tanda tanya besar gitu. Apa ada negosiasi ulang sama Maitua di rumah atau ada trik khusus apa gitu. Nah ini salah satu yang katanya sih bakal dikupas tuntas nanti. Oke. Selain follower sama Om Begeng, apalagi nih? Saya dengar soal motor juga ada cerita ya? Si Biru itu? Tepat, motor si biru yang katanya sih tunggangannya Bro Sumarsono, sang ketua ekspedisi itu. Oh, ketuanya ya? Iya, gosipnya nih motor ini sempat ngalamin masalah serius banget, sampai-sampai perlu tindakan drastis, lem biru. Tunggu. Lem biru kedengarannya kayak merek lem super kuat gitu ya? Buat nambal mesin apa gimana? Bukan, ini istilah internal mereka yang ada sadis sih. Lem biru itu singkatannya lempar beli baru. Astaga. Nah, apakah benar si biru berakhir tragis atau ini cuma gimmick aja biar seru? Ini juga masuk daftar tunggu klarifikasi nih. Waduh, ada-ada aja ya istilahnya. Terus, ada lagi nggak? Kayaknya ada hubungannya sama teknologi dokumentasi gitu ya? Drone. Betul. Kabar keempat ini nyangkut Bro Teguh sama perangkat drone kesayangannya. Konon katanya nih ya, file rekaman video dari drone itu ngalamin kerusakan atau corrupted. Wah, Jadi, semua hasil rekaman udara yang pasti keren banget itu, pemandangan Kalimantan dari atas, nggak bisa dibuka sama sekali. aduh. Kalau ini bener, sayang banget ya. Padahal kita semua pasti nungguin tuh video-video sinematik dari atas. Kasihan juga Bro Teguh kalau kerja kerasnya jadi sia-sia. Ini murni masalah teknis atau ada faktor X lain ya kira-kira? Nah, itu juga jadi pertanyaan tuh. Apa gara-gara guncangan selama perjalanan ya? Atau kelembaban udara Kalimantan? Atau mungkin ada gangguan lain? Mengingat ada beberapa cerita mistis juga kan yang sempat mewarnai perjalanan mereka. Bisa jadi sih. Terus terakhir nih, ada satu lagi gosip personal yang cukup menggelitik. Apaan tuh? Jangan bilang soal cinlok di jalan. Bukan, ini soal Bro Dennis. Kabarnya nih, pas pulang dari touring, beliau harus ngadepin tagihan.
Tagihan? Iya, berupa denda kompensasi gitu. Nilainya jutaan rupiah dari sang istri di rumah. Astaga. Denda kompensasi. Gara-gara apa tuh? Kelamaan ninggalin rumah? Atau jangan-jangan ada oleh-oleh cerita lain yang bikin istri ngamuk? Wah, ini sih dinamika rumah tangga rider sejati banget ini. Bisa jadi kombinasi keduanya sih. Mungkin jatah uang damai karena udah diizinin pergi touring lama banget kan? Haha, iya juga ya. Ini juga cerita yang bikin banyak orang penasaran detailnya. Gimana? Nah, jadi gini. Semua kabar burung ini soal follower meroket, Om Begeng muncul misterius, nasib si biru, drone korupnya Bro Teguh, sampai denda Bro Denis, emang menarik banget. Tapi, mohon bersabar sedikit ya. Saya tahu nih arahnya kemana nih. Pasti mau bilang kalau detailnya dibahas di lain waktu kan? Biar pada penasaran gitu. Hahaha, Anda udah hafal banget polanya. Tepat sekali. Biar fokus dan pembahasan kita kali ini lebih dalam, detail, sama konfirmasi dari semua rumor tadi bakal kita simpen buat galian berikutnya. Oke deh. Hari ini, kita mau fokus ke satu insiden yang juga jadi buah bibir banget dan udah ada beberapa konfirmasi awal. Tragedi yang menimpa Brojo. Oke, siap. Brojo ini kan yang anggota kehormatan Roda Ceria itu ya, yang diundang sebagai tamu VIP di Tour de Borneo. Saya dengar beliau ngalamin kecelakaan ya. Di mana persisnya? Terus gimana ceritanya? Betul, statusnya VIP. Insiden ini kejadiannya di Nanggapulik, itu di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Lebih spesifik lagi nih, di area yang punya julukan cukup sangar di kalangan pelintas jalur Trans Kalimantan. Namanya Punggung Naga. Punggung naga. Waduh, kenapa dinamain gitu? Apa banyak naga beneran di sana? Atau jalannya berkelok-kelok kayak naga? Lebih ke yang kedua sih, kontur jangannya itu naik turunnya ekstrim banget. Terus berkelok tajam, hampir nggak ada bagian yang datar. Oh gitu. Mirip banget sama gambaran punggung naga di mitologi gitu. Pemandangannya sih emang indah luar biasa, tapi ya itu, justru sering bikin lengah. Jadi bahayanya bukan karena ada naga ya, tapi karena jalannya yang menantang banget sama pemandangannya yang bisa bikin hilang fokus gitu. Tepat. Dan ada satu lagi bahaya spesifik di sana yang bukan mitos. Kawanan celeng. Celeng, babi hutan. Ya, babi hutan liar. Mereka ini sering banget nyebrang jalan seenaknya aja, nggak pakai permisi, nggak lihat kanan kiri. Wah. Beda ancamannya dibanding emak-emak metik di kota besar yang sen kiri belok kanan itu. Ini lebih unpredictable dan dampaknya bisa fatal kalau sampai tertabrak. Oke, kebayang medannya kayak gimana. Seram juga ya. Terus, apa yang terjadi sama Brojo di punggung naga itu? Ada info soal penyebabnya? Katanya ada kaitannya sama tindakannya agak nyeleneh gitu ya. Nah, ini bagian yang paling banyak jadi omongan dan sumber spekulasi nih. Menurut beberapa laporan yang kita kumpulin ya, ada dugaan kuat kalau insiden ini dipicu sama sebuah tindakan elementer tapi bisa fatal di tempat kayak gitu. Apa tuh? Brojo buang air kecil sembarangan. Serius? Kencing sembarangan? Di tengah punggung naga gitu? Di mana persisnya dia? Informasinya nyebutin beliau ngelakuinnya di dekat sebuah bangunan sekolah dasar SD tua gitu. SD tua. Iya, bayangin bangunannya model panggung kayu khas Kalimantan, atapnya sirap, kelihatan udah berumur lah. Nah, di samping SD itu, ada sebatang pohon besar yang rindang banget. Terus di sekelilingnya ada tumpukan sampah jajanan anak-anak SD gitu. Waduh. Nah, di sanalah konon katanya Brojo melepaskan hajat kecilnya. Ya ampun. Kok bisa kepikiran di situ sih? Bukannya kalau di tempat asing, apalagi daerah yang masih kental nuansa alaminya, terus dekat pohon besar pula, ada semacam adab tak tertulis gitu ya? Minimal permisi kek, atau kasih tanda klakson gitu? Nah, itu dia. Ini malah di dekat SD tua. Agak kurang sopan ya kedengerannya. Persis, itu poin krusialnya. Beberapa sumber emang nekenin pentingnya menjaga adab sama omongan, nggak sompral gitu pas ngelintasin daerah-daerah tertentu di Kalimantan.
Konon katanya nih, tindakan kayak buang air sembarangan di tempat yang dianggap keramat atau deket penunggu kayak pohon besar gitu, bisa dianggap nggak menghormatin penghuni setempat. Dan akibatnya, kalau mereka tersinggung, gimana tuh? Wah, manifestasinya bisa macem-macem sih menurut kepercayaan lokal sana. Mulai dari motor tiba-tiba mogok tanpa sebab yang jelas, atau ngerasa muter-muter di jalan yang sama terus, disasarin gitu. Serem juga ya. Sampai ya hal-hal yang nggak diinginkan kayak kecelakaan. Tentu kita nggak bisa bilang ini pasti 100% penyebabnya ya. Tapi ini konteks budaya sama kepercayaan setempat yang kayaknya nggak bisa diabaikan gitu aja dalam narasi kejadian ini. Bener juga sih, menarik banget konteksnya. Tapi, apa murni cuma karena itu aja? Gimana kondisi Brojo sendiri waktu itu? Mungkin ada faktor lain gitu. Nah, ada juga faktor kondisi fisik yang disebut-sebut. Brojo ini kan diketahui punya riwayat gula darah tinggi. Oh gitu? Salah satu efeknya yaitu jadi sering beser atau sulit nahan buang air kecil. Jadi ada kemungkinan pas itu beliau benar-benar dalam kondisi kepepet banget, nggak bisa tahar lagi, dan terpaksa ya kencing di balik resleting di lokasi terdekat yang memungkinkan waktu itu. Jadi ada kombinasi antara dugaan pelanggaran adat lokal sama kondisi fisik yang memaksa ya. Kasian juga sih kalau emang situasinya gitu. Kapan kejadiannya itu? Siang? Pagi? Kejadiannya diperkirakan sekitar jam 2 siang, kondisi SD-nya udah sepi, jam belajar kan udah selesai. Oke. Dan yang nambah dramatis nih, pas itu tiba-tiba turun hujan. Sumber kami bilang hujan di daerah pedalaman Kalimantan itu sering banget datang tanpa permisi, susah ditebak polanya. Oke, jadi situasinya. Kebelet banget, deket SD tua sama pohon besar. Tiba-tiba hujan. Terus gimana kronologi kecelakaannya? Kecelakaan itu terjadi nggak lama setelah rombongan roda ceria mencapai milestone penting, jarak tempuh 1.000 kilometer. Wah, 1.000 kilo? Iya, bisa Anda bayangin nggak euforianya gimana? Pas angka di odometer motor mereka ganti dari 999 ke 1.000, wah pecahlah sorak-sorai sama perayaan kecil di antara mereka. Wajar banget sih. 1.000 kilometer naik motor lewatin Kalimantan, itu pencapaian luar biasa banget. Pasti bangga sama senengnya bukan main itu. Betul, tapi ya disinilah ironinya. Euforia yang meluap-luap itu ditambah pemandangan punggung naga yang emang memukau banget, rupanya bawa efek samping. Efek samping gimana? Suasana yang tadinya memukau dan terpukau itu berubah jadi lena dan terlena. Fokus mulai buyar gara-gara perayaan. Dan dari terlena jadi... Dari terlena, nggak butuh waktu lama buat berubah jadi lupa dan alpa. Lupa sama potensi bahaya yang selalu ngintai di setiap tikungan sama turunan tajam punggung naga itu. Iya ya. Mereka mungkin sedikit lengah gitu ya setelah ngerayain angka 1.000 kilometer. Dan nggak lama setelah itu, di kilometer 1025, Brojo ngalamin insiden tersebut, jatuh. Ya ampun. Jadi perayaan 1.000 kilometer tuh secara nggak langsung malah jadi pemicu hilangnya fokus yang ujung-ujungnya kecelakaan. Ini mirip banget sama cerita pembalap MotoGP kayak Marc Marquez gitu ya. Kadang udah dominan sepanjang balapan, malah jatuh di lap-lap terakhir gara-gara sedikit aja hilang konsentrasi. Tragedi tikungan terakhir. Analogi yang pas banget itu. Bener-bener tragedi tikungan terakhir buat Brojo dalam konteks pencapaian 1.000 kilometer itu ya. Udah susah payah ngelibas 1.000 kilometer pertama, musibah datang justru setelahnya. Aduh, bikin lemah dengarnya. Terus, pas Brojo jatuh di kilometer 1025 itu, sisa jaraknya berapa lagi yang harus ditempuh rombongan buat sampai ke titik finish di Tugu Katulistiwa Pontianak? Nah, ini dia bagian yang bikin bulu kuduk berdiri, sekaligus pengen ketawa ngakak saking nggak percayanya. Siap dengar angkanya? Siap? Berapa? Jangan bilang angka cantik ya. Jauh dari cantik. Sisa jarak menuju Pontianak waktu itu adalah persis 666 kilometer. Hah? 666? Serius ini? Nggak salah dengar kan saya ini? 1000% serius, 666 kilometer angka 666. Makanya sumber kami sampai bilang, ngebayanginnya aja udah bikin merinding campur geli gitu. Angka ini kan bukan angka sembarangan ya, sering dikaitin sama hal-hal ya, Anda tahu lah. Katanya nih, perlu pendekatan klinik metafisik buat ngejelasin kenapa bisa pas banget angkanya segitu. Aduh, ini sih level konspirasinya udah tinggi banget ini.
Jangan-jangan ada hubungannya sama pohon besar di SD tadi ya? Atau ini pesan tersembunyi dari alam semesta? Perlu panggil konsultan spiritual ini buat ngerawang. Gila-gila. Tur di Borneo ini benar-benar paket lengkap ya. Ada tantangan fisik, keindahan alam, drama personal, misteri, sampai angka keramat begini. Komplit, perjalanan yang nggak bakal terlupakan pastinya, baik buat peserta maupun kita yang ngikutin ceritanya. Dari ancaman celeng nyemprang, tantangan punggung naga, dugaan gangguan gaib, sampai munculnya angka 666 ini. Oke deh, ini jadi pelajaran berharga banget nih. Mungkin bisa jadi bridging penutup kita ya. Coba jok dikit nih. Makanya kalau lagi touring terus kebelet, jangan tiru brojo ya. Cari pom bensin atau minimal permisi dulu lah sama penunggu pohon terdekat. Jangan sampai sisa perjalanan jadi 666 km. Bisa banget. Atau pakai pantun nih, ngebut di punggung naga kirain gagah perkasa. Cakep. Terus? Malah nyium aspal juga gara-gara lupa adab dan fokus buyor pas angka 1000. Mana? Haha, mantap. Oke, kalau gitu mari kita rangkum yuk poin-poin penting dari pembahasan kita yang cukup mendalam soal gosip dan insiden Brojo di Tour de Borneo ini. Apa aja nih intisarinya? Baik, mari kita simpulkan ya. Pertama nih, insiden kecelakaan yang nimpa Brojo di Nanggabulik di area Punggung Naga itu setelah nyampe 1000 km itu terkonfirmasi beneran terjadi. Oke. Ini jadi pengingat keras banget tentang pentingnya ngejaga fokus di setiap meter perjalanan, terutama pas abis momen euforia gitu. Lengah sesaat aja bisa fatal akibatnya. Betul banget. Fokus itu kunci. Kedua, cerita ini juga nunjukin pentingnya memahami sama menghormati adat dan kepercayaan lokal di tempat yang kita kunjungin. Terlepas dari kita percaya atau enggak ya, dugaan tindakan Brojo yang buang air kecil sembarangan dekat SD tua sama pohon besar itu jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari narasi insiden ini. Bener. Ini pelajaran soal etika sama kepekaan budaya di jalan, bahkan buat seorang tamu VIP sekalipun. Kesalahan elementer kayak gini bisa punya konsekuensi yang nggak terduga, baik secara logis maupun ya buat sebagian orang secara lain. Setuju banget. Hormati di mana bumi dipijak. Ada lagi? Ketiga, perjalanan ribuan kilometer kayak tur di Borneo ini tuh kayak sebuah paket komplit pengalaman deh. Penuh sama keindahan, tantangan fisik, ujian mental, dan juga elemen-elemen tak terduga atau bahkan irasional. Kayak angka 666 tadi ya? Nah, contohnya itu munculnya angka 666 km pas mau finish. Ini nunjukin kalau touring itu bukan cuma soal naklukin jarak aja, tapi juga ngadepin berbagai macam variabel kejutan di sepanjang jalan. Jangan pernah nganggap remeh kekuatan sugesti, kelelahan, sama euforia sesaat. Mantap. Poin-poin yang kuat banget dan menggugah nih. Dan tentu aja ya, ini baru satu cerita yang kita bedah lumayan dalam. Ingat ya Anda semua, masih banyak misteri sama gosip panas lain dari Tour de Borneo Roda Ceria yang nunggu buat dibongkar. Betul. Gimana nasib Om Begeng yang katanya jadi penumpang gelap itu? Bener nggak sih si biru harus dilem biru? Apa sebenarnya isi file drone Bro Teguh yang rusak itu? Dan berapa persisnya denda kompensasi Bro Dennis buat istrinya? Nah, pastiin Anda nggak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya ya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Ngelihat semua faktor yang ada tadi ya, kondisi fisik Brojo, medan punggung naga, euforia 1000 km, dugaan pelanggaran adab dekat SD tua, sampai munculnya angka 666. Menurut Anda nih, insiden Brojo ini murni disebabin sama kombinasi faktor logis kayak kelelahan sama hilangnya fokus aja? Atau jangan-jangan memang ada campur tangan tak kasat mata gitu, entah dari penunggu pohon atau energi angka 666 itu yang ikut berperan. Coba deh direnungkan sambil nikmatin kopi sore Anda. Wah, pertanyaan pamungkas yang bikin mikir sekaligus merinding nih. Oke deh, Satria Aspal sekalian. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya penelusuran mendalam kita kali ini. Kami berdua undur diri dulu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Salam ceria. Salam Roda Ceria. 3, 2, 1, and close these windows.